Assalamualaikum. Anak-anak kita dan seluruh masyarakat Itu dia bangga dan bisa mempromosikan kebudayaan. akses lewat website tersebut. Saksikan Celebrate Makassar dengan tema Makassar Berbudaya Menuju Ekosistem Digital bersama Andi Hervida Atas, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Celebes TV, lokal lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Amin Indita dapat kembali menjumpai Celebes People dalam Celebrate Makassar. Akselerasi transformasi digital tidak hanya terkait aspek teknis teknologi, tetapi juga aspek budaya. Dinas Kebudayaan Kota juga sebagai bagian memegang peranan penting mengakselerasi sebagai transformasi digital, harus mengembangkan budaya digital ini dalam lingkungan masyarakat internal maupun eksternal. Untuk itu hari ini di studio kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, ada Ibu Andi Hervida Atas. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Akhir bulan sibuk, akhir tahun sibuk. Oh, sangat sibuk, dan itu kesibukan yang hampir dirasakan seluruh pegawai ya. Tapi terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir Alhamdulillah bersama Celebes TV di sini ya. Iya. Baik Bu, hari ini kita akan mengangkat tema mengenai Makassar berbudaya menuju ekosistem digital. Nah, untuk lebih awal mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu nih Bu, apa sih pandangan umum terkait antara digital dan kebudayaan ini? Iya, jadi kan kita kenal sekarang kalau kebudayaan itu contohnya kalau kita menanyakan ke anak-anak kita tentang budaya Kota Makassar, banyak sekali dan hampir seluruhnya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kebudayaan Makassar ya. Contohnya aja tarian. Kita tanya anak kita tuh belum tentu mengenal tarian jenis apa. Nah, dengan berbasis digital nantinya, yang mana anak-anak kita sudah lebih fokus dengan teknologi, mereka nanti bisa lebih mudah untuk mengakses kebudayaan Makassar itu apa saja, gitu. Dengan melalui Dinas Kebudayaan Kota Makassar, nanti kita akan membuat beberapa aplikasi yang untuk lebih memudahkan anak-anak kita dan seluruh masyarakat untuk bisa mengakses lewat website tersebut. Apakah rencana itu sudah terrealisasi atau sedang dalam proses Bu? Hampir final. Ini kan sudah Desember ya, jadi semua sudah hampir final. Cuman masih dalam proses final ini untuk lebih menyempurnakan dengan apa-apa saja yang konten-konten apa saja yang kita inginkan di dalamnya. Harapan Ibu dengan adanya aplikasi ini agar masyarakat lebih mengenal banyak budaya tentang Makassar seperti itu? Iya, pastinya seperti itu, karena yang seperti saya katakan tadi ya, bahwa dengan teknologi anak-anak kita mulai dari umur 2 tahun mereka tuh sudah pintar untuk mempergunakan gadget ya. Sehingga yang banyak mereka lihat itu hanya budaya-budaya yang bukan budaya Makassar khususnya ya. Kebanyakan contohnya mereka lebih banyak melihat film-film Korea. Ya, itu salah satu contoh. Tidak apa-apa ya, karena teknologi memang mengharuskan anak-anak penerus kita untuk bisa mengaplikasikan, tetapi bukan berarti dengan teknologi tersebut sehingga anak-anak kita kaum milenial apalagi tidak mengenal dengan budayanya sendiri. Seperti itu. Mungkin kalau lebih ringannya, kalau untuk anak-anak dia harus mengenal dulu ada tuh permainan tradisional seperti apa aja. Seperti itu ya Bu ya. Seperti zaman saya ya. Nggak tahu kalau zamannya Ami. Kalau zaman saya dulu kita masih dengan permainan dende-dende ya, santo-santo. Nah, sekarang kita kan nggak pernah lihat itu lagi. Jadi harapan kami adalah dengan adanya Dinas Kebudayaan, kita akan memperkenalkan dengan melestarikan semua budaya Kota Makassar, yang tentunya kita lebih fokus kepada
lorong wisata. Ya, lorong wisata itu juga Iya. nanti apakah di situ memperkenalkan misalkan ada situs-situs sejarah kita ini Makassar, misalkan di tembok-temboknya itu ada gambar-gambar dari hal-hal itu tersebut. Iya, jadi kita melestarikan budaya ya. Sekarang di Kota Makassar itu sebenarnya sudah tidak sulit seperti Iya. sebelumnya, karena kita sudah kepada masyarakat yang lebih mendasar. Ya. Lorong wisata itu kan kita sudah masuk kepada tingkat dasar ya, kelurahan. Nah, di setiap lorong wisata tersebut pasti ada, tidak semua sih, tapi ada beberapa dan juga jumlahnya banyak lorong-lorong wisata yang memang ada situs-situs sejarah yang ada di dalamnya. Ya. Ya, contohnya ada makam bersejarah yang tadinya kita tidak tahu kalau Haji Bau itu, misalkan Haji Bau itu kita tidak tahu kalau ternyata Haji Bau itu makamnya ada di Kota Makassar. Oke. Nah, dengan adanya program lorong wisata, sehingga kita masuk secara detail kepada lorong-lorong tersebut, akhirnya kita bisa melihat, oh ternyata di contohnya di lorong wisata Kyoto yang kita namakan sekarang Kyoto ya di Dentata, di situ ternyata ada situs sejarah yang ada makamnya Haji Bau dan Dentata. Jadi kita sambil belajar ya, Bu ya. Sambil belajar dan kemudian kita kembangkan untuk menjadi pembelajaran ya buat penerus kita dengan cara kita membuat membuat satu papan bicara ya melalui yang kita melihat bahwa di situ ada keterangannya ya, melalui barcode melalui barcode ya, bahwa setelah kita barcode kita bisa melihat bahwa inilah cerita sejarah tentang makam Haji Bau. Berarti nanti kalau di tempat-tempat lainnya juga dengan situs-situs lainnya tetap ada penjelasannya seperti itu. Jadi lebih kaya pengetahuan kita tentang budaya Kota Makassar. Nah, itu kalau untuk masyarakat Kota Makassar sendiri. Apakah dengan digitalisasi kebudayaan ini dalam hal ini akan segera final aplikasi yang akan diluncurkan sebentar lagi mungkin ya Bu ya? Itu juga sebagai ajang promosi dan mengundang wisatawan dari luar untuk berkunjung ke Kota Makassar seperti itu. Jadi contohnya kemarin ada kunjungan ya dari salah satu grup dancer dari New York. Oh ya. Ya, mereka memilih salah satu tempat kota tujuan mereka tuh Kota Makassar. Karena sebelumnya mereka memilih Kota Makassar dengan melihat kekentalan budaya ya yang ada di Kota Makassar yang sebelum jauh-jauh tahun sebelumnya mereka sudah pernah melihat ya, dan dia melihat makin kesini makin lebih bagus. Nah, dipilih Kota Makassar. Jadi mereka datang untuk melakukan workshop di lorong wisata. Mereka mengajarkan beberapa gerakan dancer dari mereka, dan dia juga mempelajari beberapa gerakan dari tarian tradisional Kota Makassar. Ya, Kota Makassar yang mereka kan kolaborasi menjadi satu tarian dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Bisa berkolaborasi seperti itu ya Bu ya. Jadi misalkan dengan mengenalkan ini dari Dinas Kebudayaan sendiri itu membuat konten-konten apa saja dan bisa di-share via platform digital apa saja Bu? Iya, jadi kalau yang kita lagi sementara buat itu namanya Dikemas, digitalisasi kebudayaan Makassar. Ya, jadi Dikemas ini di dalamnya ada beberapa aplikasi-aplikasi ya, seperti salah satunya Parasanganta. Parasanganta ini akan memperkenalkan beberapa bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Makassar yang kita kenal sebagai bangunan cagar budaya. Kemudian misalnya di mana saja tuh? Cagar budaya itu seperti Museum Kota Makassar yang tempat berkantornya Dinas Kebudayaan. Itu salah satu situs cagar budaya. Benteng yang paling dikenal kan selalu Benteng Rotterdam. Ya, beberapa gereja katedral, terus RRI itu. Jadi di dalam aplikasi itu nanti kita sudah bisa untuk melihat bahwa oh ternyata di Kota Makassar ini juga cukup banyak sekali bangunan cagar budaya, tetapi yang masuk ke aplikasi tersebut bangunan-bangunan yang sudah kami tetapkan dalam surat keputusan wali kota.
Kita jadi bisa jalan-jalan online melihat situs-situs sejarah di Kota Makassar seperti itu ya Bu ya. Bisa. Oke, baik. Lalu apa sih tradisi dan kebudayaan Kota Makassar yang paling menarik dan kuat yang sehingga mengundang masyarakat itu untuk lebih tertarik lagi, ingin mengetahui lebih banyak dan juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar sana untuk datang ke Kota Makassar? Iya, jadi di Kota Makassar ini, dan bukan hanya di Kota Makassar, di mana-mana pun kalau kita mengunjungi satu kota ya, pastikan yang kita langsung pertama mencarinya adalah budayanya apa ya. Itu. Nah, di Makassar ini kita kan terkenal dengan kaya budaya yang ada 4 etnis ya, yang ada di Kota Makassar, yang salah satu tarian aja yang selalu menjadi daya tarik buat wisatawan melihat itu adalah tarian 4 etnis ya, di mana ada Toraja, Mandat, Bugis dan Makassar ya. Jadi memang kita kaya seni ya. Cuman di Makassar ini yang masih kekurangan itu adalah kita masih kurang mempunyai ruang ekspresi untuk para pelaku seni. Itu ya. Jadi sehingga nanti ada acara yang formal baru kita bisa muncul ada tarian. Betul. Kayak seperti itu. Terus untuk tanggapan dari masyarakat sendiri dengan adanya digitalisasi kebudayaan ini seperti apa? Apakah semuanya merespon dengan baik atau akan ada juga yang pasti ada pro dan kontra seperti itu? Ada yang masih susah juga operasikan gadget kan seperti itu, Bu? Iya, jadi kan kalau sebenarnya digitalisasi itu memang untuk lebih mempermudah bagi warga masyarakat yang sudah lebih dengan teknologi. Tetapi tanpa teknologi pun ya, masyarakat yang mau mengunjungi destinasi-destinasi budaya yang ada Kota Makassar tetap juga mereka tetap bisa mengunjungi secara manual, datang langsung ya. Tetapi kalau kita melihat sih jumlah penduduk Kota Makassar 3/4 bagian kan sudah mengarah ke digitalisasi ya. Contohnya saya aja yang sudah tua-tua begini, masih muda Bu, masih muda banget, nggak mau tertinggal kan. Saya pasti juga pengen update terus seperti itu. Lalu bagaimana caranya membuat masyarakat ini semakin mencintai? Tadi kan ada juga yang nggak tahu nih, anak-anak kecil, anak-anak muda ini ya. Mungkin mereka harus bagaimana lebih tahu, lebih mencintai, dan agar dengan rasa cintanya itu dia bangga dan bisa mempromosikan kebudayaan kita ke dunia luar seperti itu. Nah, kita harus memperkenalkan dulu sama anak-anak kita ya. Contohnya di kegiatan Dinas Kebudayaan ya, untuk melestarikan seni tari ya misalnya ya. Kita ada kegiatan belajar bersama maestro. Jadi maestro kita ya mengajarkan anak-anak kita yang ada di lorong wisata, yang tadinya mereka tidak pernah mengenal bagaimana itu gerakan tarian ya. Tetapi dengan adanya kegiatan belajar bersama maestro, mereka akhirnya menjadi menguasai satu tarian. Gitu. Satu anak satu tarian ini kan juga program prioritas wali kota dan wakil wali kota Makassar. Mungkin bisa dari tarian juga, nanti ada alat-alat musik apa saja sebenarnya yang khas dari Kota Makassar seperti itu Bu ya? Iya, dengan mereka belajar tarian, mereka juga belajar beberapa alat musik tradisional yang ada di Makassar. Nah, kalau mereka sudah mengenal budayanya sendiri, akhirnya mereka juga bisa bercerita kepada teman-temannya ya di luar Makassar ya, bahkan di luar negeri, bahwa di kampung saya alat-alat musik tradisional seperti ini mereka tidak pernah lihat di negara manapun. Gitu. Kemudian kalau Ibu melihat program ini yang sedang berjalan, bagaimana perkembangannya hingga akhir tahun ini? Alhamdulillah sangat bagus ya. Jadi akhirnya salah satu contoh ya, Museum Kota Makassar. Di Museum Kota Makassar itu kan banyak sekali koleksi-koleksi bersejarah yang memang sebaiknya kita mengenal sebagai sebagai orang Makassar. Nah, peminat daripada museum kota ini hampir setiap hari kami menerima kunjungan anak sekolah, mulai dari tingkat SD sampai SMA, itu sampai ratusan setiap hari. Nah, berarti di sini kelihatan bagaimana minat anak-anak kita untuk mau mengenal benda-benda budaya. Karena kan budaya itu bukan hanya seni, tari, ya.
Tapi peninggalan sejarah juga. Itu juga yang perlu kita. Gedung-gedung seperti itu ya. Berarti dalam situ Bu udah ada keterangannya ataukah nanti ada yang bisa nge-guide para pengunjung yang datang ke museum tersebut? Kalau sekarang masih pakai guide, tetapi insya Allah tahun depan mereka tinggal barcode. Wah, sudah lebih canggih ya. Oke, baik, Celebrate Makassar akan segera kembali. Halo Ibu, Assalamualaikum. Anak-anak kita dan seluruh masyarakat Itu dia bangga dan bisa mempromosikan kebudayaan. akses lewat website tersebut. Saksikan Celebrate Makassar dengan tema Makassar Berbudaya Menuju Ekosistem Digital bersama Andi Hervida Atas, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Celebes TV, lokal lebih keren. Kembali dalam Celebrate Makassar, masih bersama Ibu Hervida Atas di sini. Tadi seru banget. Saya jadi banyak tahu juga nih, ternyata Makassar itu budayanya itu, kebudayaannya itu beragam ya Bu ya. Nah, lalu kalau kita mau berbicara dengan fasilitas digital di Kota Makassar sendiri itu perkembangannya sudah sejauh mana? Iya, karena memang ini sejalan dengan program prioritas Pak Wali Kota ya, yang Makassar Metaverse. Ya, Makassar Metaverse. Ya. Nah, dengan sejalan dengan hal tersebut, memang kita melihat perkembangan anak-anak kita ya. Pada ini kan kita selalu berbicara anak-anak kita kan itu adalah generasi penerus ya. Memang kita harus selalu mengikuti zaman ya. Jadi budaya itu bukan berarti budaya tradisional yang dari zaman dulu sampai kapanpun harus tetap begitu, itu tidak ya. Karena kalau tidak mengikuti teknologi, nah budaya kita akan bisa tergerus itu ya, akan bisa tergerus sehingga kita memikirkan bahwa dengan era digitalisasi ini ya itu sangat bagus ya. Menurut kami untuk melestarikan budaya dengan digitalisasi ini itu sangat luar biasa, karena sambil anak-anak kita meningkatkan pengetahuannya dengan teknologi, mereka akan lebih banyak belajar ya, lebih banyak belajar. Makanya melalui Dinas Kebudayaan untuk melestarikan budaya, kita harus banyak-banyak membuat aplikasi seperti ya Lontara. Dulu kita kan masih belajar ya dengan kentalnya belajar huruf Lontara apa semua. Sekarang kan hampir sebagian besar sudah tidak mengenal lagi Lontara karena tidak adanya sosialisasi yang berjalan sepanjang masa. Nah, kemarin dari Dinas Kebudayaan memikirkan hal ini sehingga ada satu aplikasi namanya Apilajara, aplikasi belajar Lontara. Jadi kita bisa buka langsung di aplikasi. Ya. Atau mungkin juga Bu di setiap sekolah atau di setiap sudut kota yang menjadi spot-spot foto misalkan. Ya. Di situ semuanya ada misalkan quotes atau apa gitu yang bertuliskan dengan bahasa Lontara. Iya, tulisan Lontara ya. Seperti itu. Iya. Nama-nama jalan kan kita sudah lihat ya Lontara. Nah, itu kita akan lebih kembangkan lagi. Ya, tentunya bukan dari Dinas Kebudayaan sendiri, harus bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Bahwa setiap ada iklan di Kota Makassar ya harusnya sudah memakai tulisan Lontara ya gitu. Jadi kalau kita memakai tulisan Lontara, otomatis kita mau belajar. Karena kalau kita tidak belajar, kita nggak tahu, ya kan? Itu. Jadi kami dari Dinas Kebudayaan memang selalu mengharapkan bahwa untuk pelestarian ini memang bukan kami harus bekerja sendiri, tapi harus berkolaborasi. Sehingga di sampai masa kapanpun ya budaya kita tidak akan tergerus oleh abadi. Ya, seperti itu. Kita kembali ke digitalisasi. Sejauh manakah masyarakat kita itu dapat mengakses dan juga pemahaman mereka dengan digital ini sendiri? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang digitalisasi untuk masa depan itu sebenarnya sudah tidak perlu kita ragukan lagi ya. Bahwa sebesar apapun, sebesar bagaimana
keterlibatan dan minat daripada masyarakat. Karena sekarang kalau handphone, kita membeli handphone kan kita pasti selalu membeli yang Android, ya, membeli yang Android karena kenapa? Karena mau mengikuti teknologi, perkembangan zaman, ya. Jadi jangankan anak-anak milenial kita yang seperti saya sampaikan tadi, orang tua pun sekarang karena melihat teknologi semakin maju, semuanya lewat aplikasi, orang tua pun mau belajar seperti itu karena kapan mereka tidak belajar, mereka lebih banyak tidak tahunya. Nah kan kalau orang tua tidak mau juga kalau berhadapan sama anaknya bahkan cucunya, ya nggak mau kalau dikatakan nggak paham itu. Jadi bisa dikatakan apa saja sih dampak dari digitalisasi ini terhadap kebudayaan? Dampaknya sangat besar, ya, karena dengan adanya teknologi digitalisasi ini kita dengan mudah untuk mensosialisasikan kebudayaan Makassar itu seperti apa. Jadi kan kalau kita dengan gaya dulu kita mau memperkenalkan ke anak kita harus secara langsung atau harus door to door itu kan nggak mungkin, ya kan. Nah sekarang dengan adanya teknologi ini anak-anak kita lebih tertarik gitu. Jadi peminatnya lebih meningkat, ya. Pemahaman tentang budaya Makassar juga jauh lebih meningkat dibanding sebelum-sebelumnya. Dan itu tadi yang seperti Ibu katakan, mungkin juga di Makassar harus lebih banyak ruang-ruang kreasi para pelaku seni di Kota Makassar ini yang agar mereka dapat bisa lebih banyak menunjukkan kebudayaan-kebudayaan Kota Makassar seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi melalui lorong wisata itu, ya, akhirnya ruang ekspresi ini akan terbuka di Makassar ini kan sekarang ada 1075 lorong wisata, ya. Sebagian besarnya sudah dipersiapkan untuk adanya ruang ekspresi, ya, bagi anak-anak lorong, ya, yang mau mengenal tentang budaya. Kita Dinas Kebudayaan akan lebih meningkatkan hal tersebut ke lorong-lorong wisata. Contohnya kita kan nggak pernah mengenal kalau di Makassar ini ada Museum Kota Makassar yang di mana museum tersebut bercerita tentang pemerintahan Kota Makassar sejak awal sampai akan datang. Nah kita kan nggak tahu kan. Nah kegiatan museum keliling ini kita bawa ke lorong wisata. Kita menyampaikan jadi kita sudah melakukan hal ini bahwa di Kota Makassar ini ada museum dan di dalam museum itu banyak koleksi yang bisa mengedukasi anak-anak kita untuk bisa mengenalnya lebih lanjut, bisa ke museum. Nah, ini yang sedang kita yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah dengan cara seperti ini akhirnya peminat ke museum lebih tinggi. Berarti ini termasuk juga bagaimana kita memberi pemahaman dan juga memproduksi konten-konten untuk lebih mempromosikan lagi bagaimana kebudayaan Kota Makassar, seperti itu ya Bu ya. Tentunya pasti ada plus minusnya. Lalu bagaimana dari dinas terkait ini untuk menghalau dampak negatif dari digital ini sendiri Bu? Kalau saya melihat dari sisi negatifnya, ya terus terang dalam waktu yang 1 tahun ini, ya kalau saya sih tidak pernah melihat sisi negatifnya, ya karena saya selalu memang berpikir yang maju dan maju, artinya apa? Kita maju dan maju itu kan pasti positifnya yang kita cari. Kalau dari dampak negatifnya, saya boleh katakan belum pernah melihat negatifnya, karena yang tadinya sebelum yang saya katakan tadi mungkin hanya sepertiga masyarakat di Kota Makassar yang mengenal tentang budaya yang ada di Kota Makassar, tapi dengan adanya teknologi itu bisa hampir keseluruhan sudah bisa mengenal kebudayaan Kota Makassar ini. Oke, baik. Tadi kan sudah beberapa aplikasi yang sudah dibuat seperti itu Bu ya. Jadi kira-kira ada bagaimana mendistribusikan dan juga mungkin mengajak beberapa pihak untuk berkolaborasi, berpartisipasi untuk mengangkat budaya ini di ruang digital seperti itu? Iya, jadi tentunya kalau berbicara tentang digital, ini kita pasti berkolaborasi dengan Dinas Kominfo, ya, melalui Dinas Kominfo bisa menyebarluaskan, ya, dengan juga kami banyak bersosialisasi, berkomunikasi dengan tim media,
Gitu. Jadi kami selalu dinas kebudayaan itu termasuk dinas yang selalu welcome ya dengan tim media. Kenapa? Dengan tim media apa yang kita lakukan akan terpublish dengan secara terstruktur. Gitu. Jadi kalau tanpa media pun ya, kalau menurut saya itu sangat sulit ya, karena untuk mempublish sesuatu kegiatan apapun yang kita lakukan dengan adanya kolaborasi dengan tim media, insya Allah semua akan bisa tersosialisasikan dengan baik dan luas. Iya. Jadi program-program apa saja yang sudah terrealisasikan sebelumnya dan akan diluncurkan lagi mungkin di tahun depan seperti itu? Jadi kan saya sampaikan tadi bahwa sementara kita sekarang lagi mempersiapkan, ini dipersiapkan insya Allah untuk kita gunakan di 2023. 2023 ya. Seperti itu ya. Kemarin tuh juga ada yang menarik, aku bertemu dengan beberapa musisi di Kota Makassar yang mereka mengaransemen lagu atau musik Makassar, lagu daerah itu yang lebih ke pop gitu. Saya bertanya, kok ini kayak hilang ya lagu daerahnya? Cara nyanyinya juga udah beda, aransemennya juga beda. Kata mereka adalah ini salah satu upaya mereka untuk mengajak anak-anak muda Makassar untuk lebih suka katanya dengan lagu-lagu daerah Makassar. Kalau dari menurut Ibu sendiri itu bagaimana? Ya itu sangat betul ya, karena kalau kita dengan nyanyian itu ya, satu lagu yang masih dari tempo dulu harus kayak begitu terus, anak-anak kita mana mau dengar ya. Sekarang kan anak-anak itu lebih kepada musik-musik modern. Nah, saya sangat setuju dengan seperti itu, karena budaya itu bukan berarti tidak bisa untuk dikolaborasikan, combine dengan modernisasi. Nah, satu contoh yang seperti disampaikan tadi itu sehingga membuat anak-anak lebih tertarik untuk menyanyikan lagu daerahnya dengan kekinian. Seperti itu ya, jadi lebih tertarik. Gitu. Iya, lebih tertarik. Oke, baik. Tapi dari Dinas Kebudayaan sendiri bagaimana sih dukungannya terhadap para pelaku seni ini di Kota Makassar? Iya, jadi sebelum ada Dinas Kebudayaan kan sebenarnya sudah kebudayaan itu sudah ada dari sejak awal, tetapi menjadi bagian Dinas Pariwisata, kemudian menjadi bagian dari Dinas Pendidikan. 2016 baru Dinas Kebudayaan berdiri sendiri. Nah, sejak kami berdiri sendiri berarti tugas kami memang adalah harus membesarkan budaya yang ada di Kota Makassar ini dengan memberdayakan seluruh pelaku seni yang ada di Kota Makassar. Nah, akhirnya kami membuka pendaftaran ya, seluruh pelaku seni baik individu maupun yang berkelompok harus mendaftarkan ke Dinas Kebudayaan. Dengan terdaftarnya di Dinas Kebudayaan, kami pasti akan selalu mengajak ya untuk kalau ada kegiatan, ada misalkan bantuan-bantuan ya dari manapun sumbernya. Nah, semua kita berdayakan. Seperti contohnya Kota Makassar kan satu-satunya kota yang mempunyai Hari Kebudayaan ya setiap 1 April. Nah, di setiap Hari Kebudayaan itu tampilan kesenian yang kami sajikan hampir melibatkan seluruh pelaku seni yang ada di Kota Makassar. Dari apa saja itu misalnya? Tarian, puisi, musik tradisional, hampir semua ya. Sehingga bahkan sampai seluruh masyarakat kan memakai baju adat. Baju adat. Jadi juga anak-anak sekolah mengkonsumsi, bukan cuma anak sekolah, seluruh masyarakat baik itu pegawai negeri maupun BUMN, kita himbau untuk konsumsi makanan tradisional. Makanan tradisional juga termasuk dalam kebudayaan ya, Bu? Iya. Jadi itu ditampilkan di situ berbagai macam kuliner-kuliner khas Makassar, seperti itu juga. Tanggapan dari mereka ini seperti apa dengan adanya kegiatan seperti itu? Ya, khususnya anak-anak kita ya, itu sangat bergairah karena akhirnya mereka selalu menunggu 1 April itu karena mereka merasa bahwa pergi sekolah bisa dengan berpakaian adat. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata ini yang saya gunakan itu memang adat Makassar. Selama ini kan mereka pakai songkok pamiring, baju bodoh. Ya, mereka kan belum tentu paham bahwa itu adalah memang baju adat Makassar dan dampak ekonomisnya untuk
para pelaku penyewaan baju adat, penjualan itu sangat meningkat tahun 2019 yang Hari Kebudayaan pertama. Dalam satu hari itu perputaran ekonominya mencapai 24 miliar dari baju, penyewaan baju, pembelian dan makanan tradisional. Jadi itu juga membantu ya. Membantu UMKM kita. Ya. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Halo Ibu, Assalamualaikum. Anak-anak kita dan seluruh masyarakat Itu dia bangga dan bisa mempromosikan kebudayaan. akses lewat website tersebut. Saksikan Celebrate Makassar dengan tema Makassar Berbudaya Menuju Ekosistem Digital bersama Andi Hervida Atas, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Celebes TV, lokal lebih keren. Kembali dalam Celebrate Makassar. Masih bersama saya Amin Nindita dan Ibu Hervida Atas. Jangan buru-buru ya Bu. Oke baik, tadi kita kan udah membahas mengenai bagaimana dukungan dari Dinas Kebudayaan sendiri terhadap pelaku seni. Apakah sudah ada program atau sudah dipikirkan oleh dinas terkait ini mengenai bagaimana kita lebih menggaungkan lagi nih kebudayaan-kebudayaan kita yang ada di Kota Makassar, misalkan kita tidak saja hanya tampil pada saat Hari Kebudayaan di 1 April itu. Mungkin setiap beberapa bulan sekali kita menggelar event tersebut, Bu. Iya, jadi sebenarnya kalau event-event yang menampilkan sanggar-sanggar seni tari ya, itu ada kegiatan atraksi seni. Jadi setiap kita menerima tamu, pemerintah kota menerima tamu, itu kita selalu menampilkan secara bergiliran, bergantian kepada pelaku seni yang ada di Makassar ya. Jadi kita gilir. Itu sudah menjadi kegiatan dari Dinas Kebudayaan juga Dinas Pariwisata. Nah, tetapi mungkin memang di Makassar ini termasuk destinasi yang seperti itu masih minim. Ya, betul. Ya, orang ke Makassar hanya kuliner ya. Kalau kulinernya kuliner ini kan juga budaya ya. Kalau kuliner ke Kota Makassar itu enggak cukup kalau 3 hari ya. Nah, tetapi tentunya kan wisatawan itu pengen melihat ya gedung-gedung cagar budaya yang mana yang bisa mereka kunjungi. Nah, inilah salah satu upaya dari Dinas Kebudayaan juga. Kita merencanakan adanya zonasi kota tua. Gitu. Jadi sekarang kita masih dalam kajian karena untuk membuat satu destinasi kota tua itu tidak mudah ya. Karena di dalamnya, jadi kalau yang kita rencanakan ini satu koridor saja dulu. Lokasinya ya. di mana, Bu? Lokasinya mulai start dari Museum Kota Makassar, ya, itu melintasi Jalan Balai Kota, ya. Di situ kan kalau kita sudah lewat di situ sebenarnya sudah beberapa bangunan cagar budaya yang kita lewati, termasuk gereja, katedral Immanuel, terus kantor wali kota, RRI, Benteng Rotterdam, bahkan masuk ke kawasan kuliner tradisional yang di Pasar Baru, ya, kantor pos, ya, itu yang kita rencanakan untuk ada dulu satu destinasi koridor kota tua namanya sepanjang 1.300 meter. Tapi ini pun masih dalam pengkajian, ya. Karena harapan kami adalah seperti kayak kita melihat di kota-kota lainnya seperti Jogja, Semarang, itu kan sudah ada destinasi kota tua. Nah, di Makassar ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan ya untuk destinasi tersebut. Karena kita memang kaya budaya, hanya pengelolaannya ini yang masih perlu waktu yang banyak ya, dengan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait ya, pihak-pihak terkait, sehingga nanti orang berkunjung ke Makassar bukan hanya kuliner, ada destinasi lah yang bisa dilihat, destinasi budaya. Iya, karena pasti mereka nanya nih, selain makanan apa yang menarik di Kota Makassar? Gitu jadi PR juga ya Bu ya? Iya, jadi PR berat sih sebenarnya ya, karena ya hampir seluruh wisatawan
kalau berkunjung ke satu kota, kita pun kalau ke luar negeri ya, misalkan atau ke satu provinsi, kita selalu mencari apa yang menjadi budaya kota tersebut. Spot-spot foto seperti iya, itu ya. Itu. Nah, itu yang kita akan kembangkan ya. Jadi spot foto itu sebenarnya sudah banyak di lorong wisata ya. Sudah pasti kan kita sudah sering melihat banyak mural-mural yang ada di lorong wisata, tapi itu bukan sekedar mural, tetapi mural itu bercerita tentang apa yang ada di potensi apa yang ada di dalam lorong-lorong tersebut. Itu. Sejauh ini masyarakat juga sangat menanggapinya dengan baik seperti itu ya. Iya, sangat bergairah ya sekarang di masyarakat lorong, karena di samping meningkatkan para UMKM yang ada, yang tadinya mereka kalau jual pisang goreng ya, tadinya mereka mungkin dalam satu hari hanya punya penghasilan kira-kira 10.000, tetapi dengan adanya lorong wisata ini ya, apalagi Pak Wali Kota meminta untuk kita itu pertemuan-pertemuan koordinasi setiap dinas, tidak harus di kantor, tetapi kita boleh untuk menggunakan lorong wisata. Oke. Ya. Beberapa waktu lalu saya juga mengunjungi beberapa event yang mungkin digelar di Gedung Mulo ataupun di Rotterdam seperti itu, Bu. Iya. Jadi dalam acara itu ada penampilan misalkan baju adat seperti itu. Ibu melihat event-event seperti ini, apakah dampaknya itu sudah membuat masyarakat kita itu lebih paham dan tertarik lagi dengan kebudayaan kita? Ya, itu salah satu cara yang untuk bisa selalu melestarikan budaya kita dengan seringnya kita punya acara, mungkin kegiatan dengan memakai baju-baju adat, ya, dengan menyajikan kepada tamu-tamu kita makanan tradisional. Itu kan semua cara kita menerima tamu secara bagaimana budaya Kota Makassar. Kan kita terkenal sombere ya. Ya, semua orang kita sapa dengan ramah. Jadi kalau ada orang yang menerima tamu dengan tidak ramah, bukan orang Makassar itu. Nah, iya, dicoret. Dicoret dari Makassar. Oke, baik, kita kembali lagi dalam digitalisasi ya, Bu ya. Nah, untuk tantangan ke depan nih di era industri ini, Bu, seperti apa sih? Iya, jadi tantangan ke depan memang kita harus lebih banyak berinovasi ya, bukan hanya stop sampai ke situ, tapi memang kita harus selalu berinovasi ya, sehingga akan melahirkan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa lebih memudahkan masyarakat mengenal budaya kita ya. Walaupun bagi sebagian masyarakat mungkin dengan teknologi itu juga akan menyesatkan, tetapi dengan perkembangan zaman, insya Allah dengan adanya kemauan, pasti itu adalah menjadi tantangan secara individu, sehingga semua masyarakat Kota Makassar nanti akan bisa mengakses perkembangan-perkembangan di Kota Makassar ini secara digitalisasi. Jadi kalau tantangan kita adalah memang itu harus selalu berinovasi. Dan memang juga dari dinas-dinas ini juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat sendiri. Iya, harus kerjasama. Kita kan bekerja untuk masyarakat, tapi kalau kita bekerja terus masyarakatnya tidak merespon, kan pasti tidak ada hasil. Sebelah tangan. Sebelah tangan. Oke, baik, Bu, terakhir nih harapan-harapan Ibu ke depan untuk Makassar 2 kali tambah baik, kemudian kota yang cerdas berbudaya, berdaya saing, dan juga bermindset digital yang mumpuni. Seperti apa, Bu? Ya, jadi harapan kami ya, khususnya dari Dinas Kebudayaan, bahwa marilah kita melestarikan budaya itu mulai dari tingkat di rumah tangga ya. Jadi bukan hanya menjadi tugas kami Dinas Kebudayaan, tetapi budaya sehari-hari itu juga diajarkan kepada anak-anak kita, sehingga makin hari makin ke depan anak-anak kita dengan perkembangan teknologi ya, dengan era digitalisasi ini tidak akan pernah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat Kota Makassar sendiri. Nah, tambah satu lagi nih, Bu, kan kalau anak-anak kita tuh suka mengakses misalkan YouTube seperti itu, menonton mainan-mainan. Nah, kebanyakan itu konten-konten dari luar yang mereka tahu. Apakah ada konten kreator sendiri kita dari Kota Makassar yang misalkan menampilkan atau memperkenalkan ini nih permainan-permainan anak-anak kecil seperti ini, seperti itu, Bu. Jadi mereka bisa tahu seperti itu. Nah, inilah yang saya maksud tadi, tantangan buat pemerintah kota untuk lebih banyak membuat konten-konten sehingga anak-anak kita
kesempatannya untuk melihat konten lainnya memang berkurang ketika kami menyajikan konten-konten yang lebih menarik. Ya, jadi memang ada kerjasama juga dengan konten kreator lainnya. Iya harus, karena kita kan ini kan harus dengan ahlinya. Kita harus bekerja sama dengan ahlinya sehingga ketertarikan masyarakat dengan konten-konten yang ada di Kota Makassar ini akan menggerus waktunya untuk melihat konten-konten luar, seperti itu. Masa mereka aja yang kita Iya, itu. Iya. Oke, baik Bu, terima kasih, seru banget perbincangan kita hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Insya Allah. Ya, Bu, terima kasih dan saatnya saya pamit undur diri. Celebrate Makassar akan hadir di episode lainnya. Saya Amin Indita.